Perkenalkan, saya Leni Zuriatiningsih. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang siklus air dengan topik siklus air di fase C dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami siklus air dan kaitannya dengan ketersediaan air. Selamat menikmati. Sobat pelajar, tahukah kamu bahwa 71% permukaan bumi kita ini tertutupi oleh air? Hanya 29%-nya yang merupakan daratan. Dari 71% air tersebut, 97% diantaranya merupakan air asin atau yang sering kita temukan di air laut. Sedangkan 3% yang lainnya itu merupakan air tawar yang terdapat di sungai, danau, dan air tanah. Sebagai manusia, air sangat kita butuhkan. Di antaranya kita menggunakan air untuk minum, mencuci, mandi, dan tentu banyak lagi kebutuhan air kita sehari-hari. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini yang menggunakan air, lalu kenapa air tidak habis-habis? Nah, itu dinamakan karena adanya siklus air. Lalu, apakah yang dikatakan siklus air itu? Apakah sobat pelajar mengetahui yang dikatakan dengan siklus air? Siklus air merupakan proses menguapnya air yang ada di bumi seperti yang ada di laut, sungai, danau, dan tumbuhan ke atmosfer. Uap-uap air yang ada di atmosfer tersebut akan mengendap di awan yang lama-kelamaan akan menumpuk. Terlalu banyaknya uap air yang mengendap di awan menyebabkan menjadi uap air jenuh yang akhirnya turun dalam bentuk hujan. Tahukah sobat pelajar peristiwa apa saja yang terjadi dalam siklus air tersebut? Ada 4 peristiwa penting yang terjadi dalam siklus air. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, pembentukan awan. Yang ketiga, turunnya hujan dan berikutnya adalah proses peresapan. Karena panas matahari, air laut, air sungai, dan air danau akan mengalami penguapan. Ini kita sebut dengan evaporasi. Panas matahari menyebabkan tumbuhan mengalami penguapan. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap-uap air hasil penguapan dari danau, sungai, laut, dan tumbuhan itu akan mengendap di awan yang disebut dengan awan-awan yang berisi uap air tersebut akan diterbangkan angin ke dataran tinggi. Semakin banyaknya uap air yang terkumpul di awan membuat awan menjadi awan jenuh, yaitu membentuk awan hitam. Lama-kelamaan akan turun dalam bentuk butir-butir air atau yang sering kita sebut dengan turunnya hujan. Peristiwa ini disebut juga dengan presipitasi. Air hujan yang turun ke bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Sebagian lagi akan mengalir ke sungai, ke danau, atau ke laut. Karena panas matahari, air sungai, laut, dan danau akan mengalami penguapan yang kita kenal dengan evaporasi. Uap-uap air tersebut akan mengendap di awan yang kita sebut dengan kondensasi. Uap air yang mengendap di awan akan makin lama makin menumpuk dan menjadi awan hitam yang akhirnya akan turun dalam bentuk butir-butir air yang kita kenal sebagai presipitasi atau turunnya hujan. Begitulah terus siklus air berlanjut. Video pembelajaran tentang siklus air. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa ketersediaan air di muka bumi ini tidaklah bertambah dan tidaklah berkurang, karena itu merupakan siklus yang berjalan terus-menerus. Namun sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga kelestarian air. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.